Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita melakukan doa bersama terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan bimbing doanya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Coba cek kanan kiri kalian, apakah ada teman kalian yang tidak masuk kelas? Masuk semua Bu. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak. Pada saat kalian kelas 10 atau SMP, apakah kalian kan sudah belajar beberapa jenis teks? Nah, apa saja jenis-jenis teks tersebut? Misalnya ada kalian sudah mempelajari teks deskripsi, terus apa lagi? Eksposisi, terus eksplanasi, prosedur. Nah, apa ciri umum yang membedakan dari jenis-jenis teks yang sudah kalian sebutkan tersebut? Struktur. Ya, silakan Mbak Ika. Berisi pendapat penulis tentang suatu permasalahan, memuat fakta dan data yang menjadi alasan dan bukti untuk mendukung dan memperkuat pendapat penulis, mengungkapkan informasi berupa analisis data yang logis dan analogi dari permasalahan yang dibahas secara objektif, bersifat persuasif, dan menggunakan bahasa yang denotatif. Baik, beri tepuk tangan kepada Mbak Ika. Ada pendapat lain? Baik, Mbak Diana, silakan. Yang membedakan jenis-jenis teks yaitu dari tujuannya, kemudian struktur, kemudian kaidah kebahasaan, kemudian unsur-unsur dan langkah-langkahnya. Baik, betul jawaban Mbak Diana. Silakan tepuk tangan pada Mbak Diana. Karena Mbak Ika dan Mbak Diana sudah menjawab, sudah berani menjawab, Ibu akan memberikan hadiah. Nah, kalau kalian sudah mempelajari jenis-jenis teks tersebut, maka pada kelas 11 ini kalian akan mempelajari teks argumentasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama agar kalian mampu membaca dan memahami teks argumentasi bertema ketahanan pangan nasional. Lalu tujuan yang kedua adalah agar kalian mampu menemukan ide-ide pokok dan ide-ide penjelas dari penulis. Lalu tujuan yang ketiga adalah agar kalian mampu memberikan tanggapan kritis berdasarkan permasalahan yang ada pada teks argumentasi. Baik, dari anak-anak apakah ada yang bisa membantu? Sudah. Mari kita simak video berikut tentang makanan khas daerah Pekalongan.
Nah, dari video tersebut, setelah melihat video tersebut, apakah anak-anak ada yang berani menyampaikan argumentasinya? Baik, ada 2 orang. Silakan Mbak Sania terlebih dahulu. Makanan tradisional yang ditampilkan dalam video tersebut merupakan pelestarian warisan budaya juga untuk dipopulerkan dan dilestarikan. Kemungkinan makanan-makanan ini akan hilang tertelan zaman, sehingga video ini berperan penting sebagai media edukasi yang berfungsi agar generasi muda tetap mengenal dan mencintai kuliner lokal. Baik, terima kasih Mbak Sania. Berikan tepuk tangan pada Mbak Sania. Selanjutnya Mbak Ira. Argumentasi dari video tersebut yaitu menampilkan berbagai makanan khas Pekalongan seperti sebogono, garang asem, dan lain-lain. Setiap makanan memiliki ciri khas rasa, bahan, dan cara penyajian yang berbeda dari daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa kuliner adalah identitas budaya yang membedakan Pekalongan dari kota lain di Indonesia. Betul. Berikan tepuk tangan pada Mbak Ira. Karena Mbak Sania dan Mbak Ira sudah berani untuk menyampaikan argumentasinya, maka itu akan memberikan hadiah. Nah, jadi video tersebut tidak hanya memperkenalkan makanan khas daerah Pekalongan, tetapi juga mengajak kita sebagai penonton untuk mempromosikan dan melestarikan budaya lokal daerah khas Pekalongan sebagai warisan budaya dan potensi ekonomi yang harus kita jaga bersama. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas teks argumentasi, pengertiannya, ciri-cirinya, dan kaidah bahasaannya. Itu akan mengulas kembali terkait pengertian dan ciri-ciri teks argumentasi. Nah, apa itu teks argumentasi? Ada yang masih ingat? Baik, silakan Mbak Nisa. Teks argumentasi adalah teks yang memuat pendapat penulis dengan mendukung alasan dan bukti yang faktual. Betul, berikan tepuk tangan pada Mbak Nisa. Nah, lalu terkait dengan ciri-ciri teks argumentasi, apa saja ciri-ciri teks argumentasi? Adakah yang masih ingat? Baik, Mbak Ika lagi, silakan. Ciri-ciri teks argumentasi yaitu yang pertama, berisi pendapat penulis tentang suatu permasalahan. Yang kedua, memuat fakta dan data yang menjadi alasan dan bukti untuk mendukung dan memperkuat pendapat penulis. Yang ketiga, mengungkapkan informasi berupa analisis data yang logis dan analogi dari permasalahan yang dibahas secara objektif. Yang keempat, bersifat persuasif, dan yang kelima, menggunakan bahasa yang denotatif. Betul sekali Mbak Ika, berikan tepuk tangan pada Mbak Ika. Karena Mbak Nisa dan Mbak Ika sudah berani menjawab, Ibu memberikan hadiah. Nah, jadi ciri-cirinya tadi ada 5. Yang pertama berisi pendapat penulis. Yang kedua memuat informasi. Yang ketiga memuat opini, bukti dan fakta. Yang ketiga bersifat persuasif, dan yang kelima menggunakan bahasa denotatif. Selanjutnya, nah Ibu sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Ika. Ibu akan memperjelas lagi. Jadi teks argumentasi itu teks yang berisi opini penulis yang disertai dengan alasan dan pembuktian, didukung oleh fakta, disampaikan secara logis dan objektif, tujuannya untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Nah, di situ tertulis opini. Nah, apakah opini dan argumentasi ini sama? Tidak. Karena kenapa tidak, Mbak Risma? Bisa dijelaskan? Karena opini itu pendapat pribadi, sementara argumentasi itu pendapat yang disertai dengan alasan dan juga bukti yang faktual. Jadi opini itu bagian dari argumentasi. Terus lagi Mbak Risma, berikan tepuk tangan pada Mbak Risma sudah menjawab. Berikan.
Nah, jadi perbedaannya itu kalau opini itu pendapat penulis, tidak ada bukti atau fakta ya, hanya pendapat kita saja. Kalau argumentasi itu pendapat kita itu didukung dengan bukti dan fakta. Selanjutnya ada tujuan dari teks argumentasi, ada dua, yaitu yang pertama untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Nah, maksudnya penulis meyakinkan dan mempengaruhi pembacanya dengan cara menyertakan bukti dan alasan yang faktual beserta opininya. Nah, yang kedua untuk mengungkapkan opini penulis terhadap suatu permasalahan. Nah, maksud dari tujuan yang kedua ini, penulis teks argumentasi dapat menyampaikan opininya baik itu pro maupun kontra terhadap suatu permasalahan yang sedang dibahas. Nah, di sini Ibu memberikan contoh teks argumentasi, judulnya Ketahanan Pangan Lokal. Nah, mari kita baca terlebih dahulu, tapi Ibu minta dari kalian yang membacanya 3 orang. Yang pertama Ibu memilih Mbak Ika untuk membacakan paragraf 1 dan 2. Ketahanan pangan lokal. Ketahanan pangan Indonesia terbukti berkelanjutan secara sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan jika dibangun dengan basis sumber daya lokal. Keyakinan tersebut sudah mengemuka sejak tahun 1980-an. Bahkan ketika ketahanan pangan nasional akhirnya bergantung hanya pada beberapa komoditas, utamanya beras sebagai sumber karbohidrat. Ketergantungan pada beras sebagai sumber utama energi berlanjut hingga kini di tengah bukti-bukti akademis bahwa Indonesia mempunyai banyak sumber pangan lain yang dapat membandingkan beras. Salah satu sumber pangan tersebut adalah sagu. Potensi sagu yang dimiliki oleh Indonesia sangat luar biasa karena Indonesia memiliki hutan sagu terluas di dunia. Hampir semua tanaman sagu kita tumbuh di Papua dan Papua Barat. Meskipun merupakan potensi pangan yang besar, perhatian pada sagu masih minim. Salah satu indikasinya adalah data luas hutan sagu. Angkanya berkisar 1,4 juta hektar hingga 5,5 juta hektar. Baik, selanjutnya untuk paragraf 3 dan 4 Ibu minta Mbak Iki untuk membacakannya. Ini Mbak. Pemanfaatan sagu sebagai bahan pangan, sumber pendapatan masyarakat, dan pemanfaatan lain masih terbatas. Harian Kompas melaporkan mengenai salah satu upaya pemanfaatan sagu dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua dan Dinas Ketahanan Pangan Papua. Kedua lembaga itu membangun kelompok kampung penghasil sagu. Warga di dalam kelompok kampung itu menggunakan teknologi pemancingan dan pengolahan sagu menjadi pupuk menggunakan alat buatan Imagedu di pengajar di Universitas Cendrawasih. Teknologi tempat ini berhasil meningkatkan produksi sagu dan pendapatan warga. Baik, sudah cukup Mbak. Selanjutnya paragraf 5 sampai terakhir Ibu minta Mbak Ika untuk membacakannya. Masyarakat sebenarnya lebih penting dalam keberhasilan daripada sekedar kesiapan dana dan perawatan. Ada kalau sederhana, apapun membutuhkan budaya baru. Ini sekaligus mengajak masyarakat memasuki cara hidup rasional dan terbuka terhadap perubahan. Sudah cukup Mbak Ika. Terima kasih kepada Mbak Ika, Mbak Iki dan Mbak Ika sudah bersedia untuk membacakan contoh teks argumentasi. Selanjutnya struktur teks argumentasi ada 3, baca anak-anak. Pendahuluan, dan argumen, kesimpulan. Betul sekali. Nah, Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini bagian awal atau biasanya ada di paragraf pertama yang isinya pengenalan terhadap topik yang akan dibahas di dalam teks argumentasi. Nah, pada bagian ini penulis akan menerangkan latar belakang atau alasan mengenai topik yang dibahas. Yang kedua, badan argumen. Badan argumen ini merupakan bagian inti yang isinya argumen-argumen pendukung dari pendapat penulis di struktur yang awal tadi, struktur pendahuluan. Nah, pada bagian ini penulis
menyampaikan opininya dan alasan disertai dengan data yang faktual untuk mendukung pendapatnya tersebut. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan bagian terakhir yang isinya pemaparan dan penegasan kembali terhadap pernyataan pada studi pendahuluan berdasarkan argumen-argumen pada studi pembanding argumen. Jadi pada bagian kesimpulan ini memuat merangkum argumen dan memperkuat pendapat dari penulis. Nah, pada contoh teks argumentasi ini tentukan strukturnya. Ibu akan bertanya, lalu kalian yang menjawab ya. Paragraf pertama itu termasuk ke dalam pendahuluan, badan argumen atau kesimpulan? Pendahuluan. Lalu paragraf 2 masuk dalam ya betul. Apa yang jelas anak-anak? Badan argumen. Kalau paragraf 3 termasuk dalam apa? Badan argumen. Betul. Lalu paragraf 4 Badan argumen. betul. Selanjutnya paragraf kelima Badan argumen. paragraf 6 Badan argumen. dan yang terakhir paragraf 7 termasuk dalam Kesimpulan. Nah, kita pertama selanjutnya kita belajar tentang ide pokok dan ide penjelas. Nah, ide pokok terlebih dahulu. Ide itu apa sih? Ide, gagasan, Gagasan, pikiran. ya betul, gagasan, pemikiran, atau rancangan. Nah, kalau pokok Utama. apa? Satu anak siapa yang berani? Ya, boleh yang keras? Utama. Betul, pokok utama atau pusat. Nah, ide pokok adalah rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan atau merupakan suatu pikiran utama dari sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini dituangkan dalam kalimat utama. Ide pokok merupakan inti dari suatu teks argumentasi yang dituangkan dalam kalimat utama. Kalimat utama itu juga disebut dengan kalimat pokok. Dalam satu paragraf itu hanya terdapat satu ide pokok. Selanjutnya, ide penjelas. Ide penjelas adalah kalimat-kalimat penjelas yang menyediakan informasi tambahan atau dukungan untuk kalimat topik dalam sebuah paragraf. Nah, jadi ide pokok dijabarkan dalam ide-ide penjelas yang dituangkan dalam kalimat-kalimat penjelas. Paham? Paham. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks argumentasi ada 5. Yang pertama, menentukan topik yang akan dibahas. Jadi ketika kita akan menulis teks argumentasi, kita harus menentukan topiknya mau yang apa dulu nih. Kalau yang teks tadi itu misalnya topiknya ketahanan pangan lokal. Nah, kalian bisa memilih sendiri topiknya apa. Nah, yang kedua itu menentukan tujuan dari penulisan untuk meyakinkan atau mencari dukungan. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai data. Nah, data ini dijadikan sebagai bukti dalam penulisan. Yang keempat, membuat kerangka paragraf yang isinya ide utama atau ide pokok tadi dan ide pendukung atau ide penjelas. Yang kelima, melengkapi dan mengembangkan paragraf menjadi rangkaian teks argumentasi yang utuh. Nah, ketika kita sudah melakukan 5 angka tersebut, teks argumentasi tersebut menjadi baik dan utuh. Nah, sebelum berdiskusi, apakah kalian merasa ngantuk dan bosan? Ya. Ibu akan memberikan briefing terlebih dahulu. Namanya tepuk nyamuk. Nah, ada 3 clue-nya. Yang pertama tepuk nyamuk sendiri, yang kedua tepuk nyamuk kanan, yang ketiga tepuk nyamuk kiri. Nah, Ibu akan contohkan terlebih dahulu. Jadi tangan kanan diangkat seperti ini, tangan kiri di sebelah kiri menengadah. Lalu kalau tepuk nyamuk sendiri, kalian menepuk tangan kalian sendiri. Kalau tepuk nyamuk kanan, kalian menepuk tangan teman kalian yang ada di sebelah kanan.
Lalu tepuk nyamuk kiri, kalian menepuk tangan teman kalian yang ada di sebelah kiri. Paham anak-anak? Paham. Baik, kita coba terlebih dahulu ya. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Baik, sebenarnya sudah bisa fokus kembali ya. Kita lanjut untuk diskusi kelompok. Nah, untuk diskusinya Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dengan cara berhitung. Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan dan berdiskusi. Nah, berhitungnya 1 sampai 5 dari Mbak Idil. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. 1. Baik, sudah semua? Dan silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang kelompok 1, kelompok 3 di situ, kelompok 4 di belakang kelompok 3. Baik anak-anak, silakan kalian berdiskusi. Jika ada yang ditanyakan, boleh bertanya kepada Ibu ya. Baik, apakah seluruh kelompok sudah menyelesaikan hasil diskusinya? Kelompok siapa yang berani maju? Baik, Ibu akan menunjuk satu kelompok untuk maju. Kelompoknya Mbak Diana, silakan maju. Semuanya, semua anggota kelompok. Dalam kelompok dulu, Mas. Perkenalkan, nama saya Mas Budi dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi yang kita lakukan. Sebagaimana nomor 1, kosakata dan memberi contoh dalam hal ini adalah basis ada besar daerah suka ada basis basis besar keras Jawa. Yang kedua, komunitas adalah barang dagang utama komunitas utama ekspor Indonesia ke luar negeri adalah produk perkebunan seperti kopi. Yang ketiga, replikasi adalah berpublikasi teknologi pengolahan saya bisa direplikasikan di daerah lain seperti Maluku dan sekitarnya. Yang keempat, rasional adalah pikiran dan bertikai yang logis secara rasional sudah di saatnya untuk Indonesia tidak tergantung pada jenis masalah. Yang kedua yaitu satu merupakan produk pangan lokal yang sangat menjanjikan pada masa mendatang karena Indonesia memiliki hutan sagu terluas di dunia yaitu dari Papua dan Papua Barat. Upaya yang dilakukan untuk mengangkat jenis
kelas 1. Mereka tidak memberikan 8 teknologi pengaliran dan pembahasan menggunakan alat pembelajar uji pengajar universitas inovasi. Kemudian nomor 4, sumber pangan ditambah digunakan secara lokal dilakukan masyarakat sebuah menawarkan industri yang kebanyakan memberikan dan lokal untuk industri. Nomor 5, salah satu sumber pangan lokal utama di daerah adalah padi. Ia adalah sumber yang menjadi makanan pokok masyarakat setempat. Magelang dikenal sebagai daerah yang sukses karena produksinya melebihi kebutuhan masyarakat sehingga menolak beras impor dan menjadi penyangga stok beras minimal nasional. Selain padi, potensi pangan lokal Magelang juga sangat beragam seperti singkong, jagung, hidro, ubi, talas, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalan. Sudah? Apakah jawaban kelompok lain sama dengan jawaban kelompok kelompok 5? Baik. Karena kalian sudah berani menyampaikan hasil diskusinya, itu akan diberikan baik, silakan kelompok 5 kembali ke tempatnya, berikan tepuk tangan. Baik, karena silakan anak-anak kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Semuanya sudah kembali ke tempatnya? Baik, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kita akan menyimpulkannya. Jadi teks argumentasi itu teks yang berisi opini, terus fakta, bukti, yang secara logis. Nah, strukturnya tadi ada berapa? 3. Apa saja? Kebutuhan, lalu ada ide, ya, dan ide jelas. Betul. Lalu langkah-langkahnya ada? Hitungan kopi. Ada berapa? 5. Ya, betul. Ada 5 langkah-langkahnya. Nah, untuk itu Ibu akan menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita masih belajar tentang teks argumentasi, tetapi terkait dengan jenis-jenis teks argumentasi dan pola paragraf dalam teks argumentasi. Nah, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa bersama. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa baik. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu meminta maaf apabila ada salah kata dan perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Makasih Kak. Iya. Suruh. Iya. Iki wes suruh.